Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alex Pranozal. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan playlist jaringan komputer dasar atau network fundamental. Kita mulai dengan materi pertama mengenai apa itu jaringan komputer. Ini sangat mendasar sekali ya teman-teman. Dan kalau kita tahu definisi jaringan komputer, maka akan lebih memudahkan kita dalam mempelajari materi-materi berikutnya. Akan lebih memudahkan kita dalam memahami materi-materi yang berikutnya. Kita mulai dulu dengan apa itu jaringan komputer. Kira-kira apa yang tergambar di pikiran kita semua kalau disebutkan kata jaringan? Apa yang tergambar? Sebagai analogi pendekatan, saya cobakan begini. Dari apa itu jaringan? Gini. Misal ada dua orang, si A dan si B. Mereka ini belum saling terhubung, belum saling berkenalan satu sama lain. Sehingga belum bisa kita katakan bahwa si A ini punya jaringan dengan si B. Itu juga sebaliknya. Belum bisa kita katakan bahwa si A ini punya relasi dengan si B. Lalu kemudian si A dan si B-nya berkenalan, dia temenan dan mereka pun saling terhubung ya, satu sama lain. Maka di sini kita bisa katakan bahwa si A punya jaringan dengan si B. Jadi apa kata kuncinya? Di sini bisa kita pahami bahwa kata kunci dari jaringan adalah saling terhubung. Ya, di jaringan sosial contohnya, si A terhubung dengan si B, yang mereka saling terhubung. Tentu ini sudah ada jaringan antara mereka berdua. Nah, begitu juga di dalam jaringan komputer, teman-teman. Misalnya ada dua buah komputer, katakanlah PC1 dan PC2. Yang kedua buah komputer ini mereka belum saling terhubung satu sama lain. Maka di sini belum bisa dikatakan adanya jaringan antara mereka. Karena PC1 ini dia jalan sendiri, PC2 ini juga jalan sendiri. Maka di sini belum bisa dikatakan adanya jaringan antara mereka. Lalu gimana? Lalu kita tinggal tarik kabel dari sini, dari ujung sini tarik sebelah gitu ya. Kemudian kita berikan konfigurasi minimum seperti konfigurasi IP address, kemudian subnet mask. Begitu juga di PC keduanya kita berikan dia konfigurasi IP address dan subnet mask. Dengan demikian, maka PC1 dan PC2 ini mereka sudah saling terhubung. Dan terbentuklah jaringan antara mereka berdua. Dengan demikian ya bisa kita pahami bahwa kata kunci dari jaringan adalah interkoneksi. Asalkan dua perangkat saling terhubung satu sama lain, maka di situ sudah terbentuk jaringan komputer. Tentu yang sederhananya dulu. Kemudian apa manfaat dari jaringan komputer? Kita ke pendekatan dulu yang tadi ya. Di jaringan sosial. Apa manfaat kita punya jaringan sosial kira-kira? Di antaranya yang pertama, dengan menggunakan jaringan sosial, nah kita bisa saling berbagi informasi. Misal kita punya informasi jadi gini gitu misalnya ya. Kemudian si audiensnya bisa menangkap informasi yang kita berikan. Tentu kita bisa saling bertukar informasi ini karena kita punya jaringan dengan teman kita sendiri. Nah, informasi ini bisa jadi berguna buat bisnis kita, buat usaha kita, buat pekerjaan kita, atau buat pengembangan diri, atau yang lainnya. Yang jelas salah satu manfaatnya adalah kita bisa saling berbagi komunikasi. Itu di jaringan sosial. Nah, melalui pendekatan tadi, coba kita arahkan ke jaringan komputer. Di jaringan komputer, kita juga bisa memanfaatkan jaringan yang kita miliki nanti untuk saling berbagi file, atau istilahnya file sharing. Misal begini, PC yang sebelahnya yang ini ya, dia punya banyak file di sana. Ada 1, 2, 3, 4, ya banyak nih. Sementara PC sebelahnya ini dia mau ngopikan file dari sini ke sini. Tapi tanpa menggunakan media perantara seperti flash disk dan sebagainya. Maka PC yang ini bisa bilang nih bagi file dong, dia bilang ke PC 2. Ya silakan. Jadi dengan gimana cara ngopiinnya? Dengan memanfaatkan media jaringan yang dimiliki. Karena jaringan sudah terbentuk tadi antara mereka berdua, maka pengkopian filenya itu, file sharingnya itu bisa memanfaatkan media jaringan komputer. Maka file kemudian dikopikan ke komputer yang sebelahnya. Itu pendekatannya pertama. Yang kedua, kita kembali ke pendekatannya tadi. Apa manfaat dari kita punya jaringan sosial? Di antaranya kita bisa saling berbagi resource. Misal, teman kita punya kendaraan, punya motor gitu ya. Sementara kita mau bepergian. Nah, kita bisa pinjam motor teman. Itu juga sebaliknya. Artinya kita bisa berbagi resource, berbagi apa yang kita punya. Begitu juga di dalam jaringan komputer. Misal begini, PC yang ini, katakanlah ini PC1 dan ini PC2, oke.
PC 1 punya dokumen yang mau di-print. Tapi sayangnya printer connect-nya ke PC 2 di sini. Ya. Bakal repot kalau kita angkat printer pindahkan ke sebelahnya sini, bakal repot jadinya. Maka kita bisa memanfaatkan media jaringan komputer sehingga kita bisa ngeprint dari PC yang ini yang tadinya tidak terhubung langsung dengan printer, tapi dia bisa ngeprint menggunakan media jaringan komputer ini, kemudian masuk ke PC 2, kemudian keluarlah di printer di sini nantinya. Ini istilahnya printer sharing. Nah, jadi nggak perlu tuh kita repot-repot ngangkat printer, pindahkan, atau ngangkat laptop, pindah-pindahin gitu, nggak perlu. Jadi bisa lebih mudah dengan memanfaatkan media jaringan komputer. Kemudian yang terakhir lah. Nah ini, di antara manfaat jaringan sosial, nah kita kembali lagi ke jaringan sosial, adalah kita bisa berbagi peran. Ya, misal ada temannya sebagai investor, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai marketer. Jadi semuanya punya peran sehingga berjalanlah sebuah bisnis. Begitu. Nah, begitu juga di dalam jaringan komputer. Begini, di dalam jaringan komputer nanti itu akan terdiri dari berbagai macam jenis perangkat. Ada yang bertipe server, ada yang sebagai router istilahnya, ada yang sebagai end device atau klien nantinya. Nah, artinya mereka berbagi peran lagi nih. Server perannya penyedia data atau konten, sementara router ini dia bertugas menghubungkan si server dengan si klien atau end user. Sementara end user dia bertugas menampilkan konten yang disediakan oleh server tadi. Sehingga berjalanlah bisnis ya istilahnya tadinya, berjalanlah penampilan data yang tadi. Nah, ini juga diantara manfaat jaringan komputer melalui pendekatan dari jaringan sosial. Saya kira itu teman-teman untuk video pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan video, kita akan praktekkan nantinya ya. Kita akan praktekkan membangun jaringan dasar, kemudian kita akan praktekkan file sharing dan juga printer sharing. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.